Peringkat hasil ujian masuk perguruan tinggi dari 7 mahasiswa dan indeks prestasi kumulatif atau IPK semester 1 disajikan dalam tabel berikut. Ini nama mahasiswanya. Mahasiswa dengan peringkat pertama mendapat IPK 3,2. Mahasiswa peringkat kedua dia mendapat IPK 3,2. Dan seterusnya mahasiswa dengan peringkat 7 mendapat IPK 3,0. Hitunglah koefisien korelasi data di atas. Kita mau mencari nilai R. Nah, ini dia rumus koefisien korelasi. R sama dengan sum of square x, y dibagi akar dari sum of square double x dan sum of square double y. Sum of square x, y sudah ada, ini juga rumusnya sigma x dikali y dikurang sigma x dikali sigma y dibagi n. Kemudian sum of square double x, sigma x kuadrat dikurang sigma x dikuadratkan dibagi n. Lalu sum of square x, y double y sama dengan sigma y kuadrat dikurang sigma y dikuadratkan dibagi n. Nah, tabelnya supaya lebih memudahkan saya pindahkan ke bawah. Ini kita ganti X, lalu IPK kita ganti dengan Y. Nah, di rumus ada sigma X kali Y. Berarti kita kali X dikali Y. X dikali Y. Ini terlebih dahulu kita ganti karena Excel tidak bisa menghitung pakai koma, dia harus titik. Kita ganti titik. Koma ini kita ganti titik. Oke. Lalu kita kali sama dengan X kita kali dengan Y. Nah, dapat 3,2. Lalu kita drag turun. Nah, ini kita sudah dapat nilai X kali Y. Lalu sigmanya berarti kita jumlahkan semua nilai itu X kali Y. Sum ini kita jumlahkan. Nah, ini kita sudah dapat sigmanya. Lalu apalagi sigma X. Sigma X sama dengan kita jumlahkan semua nilai X. Lalu nilai Y kita jumlahkan juga semuanya. (22,3). Nah, apalagi di sini X kuadrat. X kuadrat. X kita kuadratkan sama dengan ini 1 kita pangkat 2. Sama seperti ke bawah. Lalu sigma ya. Kita jumlahkan lagi sama dengan sum dalam kurung 140. Lalu untuk Y kuadrat. Untuk Y kuadrat, Y-nya kita kuadratkan. Lalu kita tentukan jumlahnya. Nah, ini kita sudah dapat. Kita perbaiki tabelnya. Oke, ini sudah ada sigma X kali Y, sigma X, sigma Y, kemudian N-nya 1, 2, 3, 7, ada 7. Nah, ini saya sudah siapkan draftnya, tinggal kita isi. Sum of square X kali Y, sigma X kali Y. Sigma X kali Y adalah 87,8. Kemudian sigma X ini 28 dikali sigma Y 22,3
dibagi N-nya 7. Maka nilainya kita hitung sama dengan ini dikurang dalam kurung 28 dikali 22,3 dibagi 7. Min 1,4. Min 1,4. Lalu untuk sum of square double x, sigma x kuadrat. Sigma x kuadrat ini 140 dikurang sigma x dikuadratkan. Oh iya, sigma x dikuadratkan kita kuadratkan dulu sama dengan ini pangkat 2. Enter. Begitupun untuk y, sigma y dikuadratkan sama dengan pangkat 2. Nah, itu. Sigma x dikuadratkan adalah 784 dibagi n-nya 7. Maka kita hitung sama dengan 140 dikurang 784 dibagi 7. 28. Kita dapat 28. Lalu sum of square double y, sigma y kuadrat. Y kuadrat ini 71,23. 71,23. Lalu sigma y dikuadratkan, ini sigma y dikuadratkan 497,29 dibagi 7. Maka nilainya sama dengan ini dikurang 497 dibagi 7. 0,19. Oke, selanjutnya karena kita sudah dapat sum of square xy, sum of square double x, sum of square double y, maka kita masukkan dalam rumus ini, dalam rumus R. Nah, draftnya sudah saya siapkan. Sum of square xy. Xy ini min 1,4. Min 1,4. Lalu double x, sum of square double x 28 dikali xy, sum of square double y 0,19. Maka hasilnya sama dengan 1,4 dibagi SQRT dalam kurung 28 dikali 0,18. Maka nilainya adalah min 0,61. Min 0,61. Nah, ini dia, kita dapat nilai R-nya atau koefisien korelasinya adalah min 0,61. Bagaimana hubungan antara peringkat hasil ujian masuk perguruan tinggi dan indeks prestasi kumulatif mahasiswa semester 1? Jadi bisa kita simpulkan seperti ini. Nah, ini dia hubungannya. Peringkat hasil ujian masuk perguruan tinggi dan indeks prestasi kumulatif mahasiswa semester 1 memiliki hubungan secara negatif. Karena di sini 0,6, jadi dia bisa kita katakan dia sedang, hubungannya sedang. Dia tidak kuat dan tidak juga lemah. Memiliki hubungan
yang sedang secara negatif, agak rancu ya. Jadi saya tulis saja hubungan secara negatif. Yang penting kalian pahami bahwa di sini ada min 0,61. 0,61 berarti hubungannya tidak terlalu kuat dan tidak terlalu lemah.